Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kekal dan kudus, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 46, ayat 4 yang berkata demikian. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pernyataan ini disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami kesesakan sebagai tawanan. Meski bangsa Israel telah ditawan oleh bangsa lain akibat ketidaksetiaan mereka kepada Allah, namun ternyata mereka masih tetap saja mau menggendong patung dewa-dewa yang mereka sembah, sekalipun dewa-dewa tersebut tidak dapat menyelamatkan atau berbuat apa-apa terhadap mereka. Bahkan dalam keadaan yang sulit sebagai tawanan, tetap saja mereka sendirilah yang harus menaikkan dan membantu meletakkan patung-patung tersebut ke atas hewan pengangkut beban. Melihat kondisi seperti itu, Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa apalagi yang mereka harapkan dari dewa-dewa kesia-siaan yang mereka sembah itu. Bagaimana mungkin patung-patung tersebut dapat menolong bangsa Israel, padahal berjalan sendiri saja mereka tidak bisa, sehingga belum apa-apa sudah menjadi beban berat bagi pembawanya. Bangsa Israel pada masa itu banyak yang masih menyembah dewa Bel, dewa tertinggi bangsa Babel, dan dewa Nebo, dewa pengetahuan, astronomi, dan tulis-menulis. Mereka bergantung dan berharap kepada dewa-dewa tersebut, yaitu dewa-dewa yang mereka anggap dapat menyelamatkan, serta dapat memberikan hikmat dan pengetahuan bagi mereka. Padahal kenyataannya, dewa-dewa tersebut tidak mampu untuk berbuat apapun bagi kebaikan mereka. Sebaliknya Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Allah Maha Kuasa yang sanggup menggendong, menanggung beban dan kesesakan mereka, bahkan mampu menyelamatkan mereka. Inilah pesan Tuhan bagi kita, yaitu kita memiliki Allah yang berkuasa untuk menanggung dan menyelamatkan kita. Bahkan saat kesesakan dan ketakutan melanda, Ia siap untuk menggendong kita. Beberapa hal yang dapat kita tangkap mengenai kemahakuasaan Tuhan Yesus, antara lain yang pertama, Dia adalah Allah yang sanggup menopang kita. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah hari-hari ini kita sedang menghadapi suatu perkara yang terlalu berat untuk dihadapi? Adakah masalah yang menurut akal pikiran kita
terlalu sulit untuk dipecahkan dengan kekuatan diri sendiri? Ataukah ada musuh-musuh yang terlalu tangguh untuk dikalahkan? Saat ini kita telah menerima pesan Tuhan, yaitu bahwa Ia adalah Allah yang hidup, yang siap menggendong kita. Ketika Ia menggendong kita, maka bukan diri kita sendiri lagi yang menghadapi persoalan maupun kesesakan tersebut, melainkan Tuhanlah yang menanggungnya bagi kita, umat yang dikasihinya. Bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa Tuhan sedang menggendong kita? Pertama, Ia memberikan kekuatan dan kasih karunia dengan limpahnya kepada kita. Dalam kitab 2 Korintus pasal 12, ayat 7 dan 9 diceritakan bagaimana di tengah kesesakannya yang berat, bahkan merasakan adanya duri di dalam dagingnya, Rasul Paulus justru merasakan kekuatan Tuhan tercurah dengan limpahnya atas dirinya, sehingga ia dapat berkata bahwa di dalam kelemahannya, kuasa Tuhan nyata dan sempurna di dalam dirinya. Ia dimampukan Tuhan untuk menghadapi segala cobaan dan mengalami kemenangan. Kedua, Tuhan menyediakan orang-orang yang siap membantu dan memberikan kekuatan. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13, dikisahkan bahwa dalam perjuangannya untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada Rasul Paulus, ternyata Tuhan senantiasa mengirimkan pribadi-pribadi yang siap berkorban bagi tergenapinya misi kerajaan surga di bumi, yaitu orang-orang yang dengan tulus hati menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan baginya. Yang kedua, mengenai kemahakuasaan Tuhan, Dia adalah Allah yang hidup. Dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 5 mengatakan, "Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama?" Tuhan menegur bangsa Israel yang masih mencoba menaruh harapannya kepada patung dewa-dewa yang mereka pikir dapat melakukan sesuatu untuk mereka. Padahal pada kenyataannya, patung-patung dewa tersebut sama sekali tidak dapat melakukan apa-apa, bahkan hanya menambah beban dan kesulitan bagi diri mereka sendiri. Demi patung-patung tersebut mereka harus mengeluarkan emas dan perak dari kantong mereka, kemudian mengupah tukang untuk membuat apa yang mereka kira Allah dari bahan yang dicairkan dengan api dan membentuknya menjadi sebuah patung, lalu menyembahnya. Yesus yang kita sembah bukanlah Allah yang demikian, yang tidak dapat melakukan apa-apa. Yesus adalah Allah yang hidup. Ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, beserta segala isinya, dan yang menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya, sehingga sebagai representasi Allah di bumi, kita dipersiapkan dan dimampukan untuk melaksanakan mandat kerajaan surga, master plan-nya Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi suatu tantangan dan kesukaran dalam menjalani tugas di bumi ini, percayalah bahwa Ia sanggup untuk menanggung dan memikul segala beban kita, bahkan memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi kita. Ingatlah tentang kisah Nabi Elia di Gunung Karmel. Saat bertarung menghadapi 450 Nabi Baal untuk membuktikan siapakah Allah yang sesungguhnya, mereka meletakkan lembu yang siap untuk dipersembahkan kepada apa yang mereka anggap Allah. Lalu mereka berseru kepada Allah mereka masing-masing, dan Allah yang menjawab seruan dengan menurunkan api dari langit dinyatakan sebagai Allah yang hidup. Allah ke-450 Nabi Baal ternyata gagal menurunkan api dari langit, dan ini membuktikan bahwa Allah yang mereka sembah bukanlah Allah yang hidup, sedangkan Allah yang disembah Nabi Elia menjawab seruannya dengan menurunkan api dari langit. Dialah Allah yang hidup, Allah kita. Yang ketiga, Dia adalah Allah yang menyertai. Dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 4 mengatakan, "Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu,
aku menggendong kamu. Inilah jaminan Tuhan yang luar biasa bagi kita yang percaya kepadanya. Jaminan ini membuat kita tidak lagi memiliki alasan untuk menjadi takut, khawatir, dan merasa ditinggalkan, karena Allah sendiri telah berjanji untuk menyertai kita bahkan sampai masa akhir hidup kita. Yosua merasa sangat takut dan gentar ketika ia dipilih menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel dan harus menyeberangi sungai Yordan, menginjakan kaki di tanah perjanjian. Yosua sempat gentar karena ia merasa bahwa ia harus melakukan tugas yang berat itu seorang diri. Tuhan mengetahui kegentaran Yosua, dan itulah sebabnya Tuhan sendirilah yang meyakinkan Yosua bahwa ia tidak akan meninggalkannya. Dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 5 mengatakan, "Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Pesan yang kita terima hari ini sungguh menguatkan kita. Seberat dan sesulit apapun tantangan dan masalah yang kita hadapi, percayalah ada Tuhan yang siap menyertai dan bahkan menggendong kita. Marilah kita memfokuskan pandangan mata kita hanya kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup, dan bukan kepada hal-hal yang lainnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 46 ayat 4 ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan sejak masa muda hingga masa putih rambut, Ia tetap menggendong, menopang, dan menyelamatkan kita. Dalam kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia, Tuhan hadir sebagai penolong yang setia. Ia tidak seperti Allah-Allah buatan manusia yang tak berdaya, melainkan Allah yang hidup, berkuasa, dan setia menyertai. Kita diingatkan bahwa dalam setiap pergumulan dan tekanan hidup, bukan kekuatan diri sendirilah yang menjadi sandaran kita, melainkan kuasa dan kasih karunia Tuhan. Ia bukan hanya menopang kita secara rohani, tetapi juga menghadirkan pertolongan nyata melalui kekuatan dari Roh Kudus dan melalui orang-orang yang diutus menjadi saluran kasih-Nya. Tuhan sanggup menguatkan kita, bahkan di saat kita merasa tidak sanggup lagi berdiri. Allah yang kita sembah bukanlah patung atau berhala yang harus digotong manusia, melainkan pribadi yang menggendong kita dalam kasih dan kuasa-Nya. Ia adalah Allah yang hidup dan menyertai kita hingga akhir. Karena itu, jangan takut menghadapi masa depan, sebab penyertaan-Nya adalah jaminan kekal yang tidak tergoyahkan. Fokuskanlah pandangan hanya kepada Tuhan Yesus, Sang Penopang dan Penyelamat yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang menggendong dan menyertai kami dalam setiap musim kehidupan kami. Ampunilah kami jika terkadang kami lebih percaya kepada kekuatan sendiri atau hal yang sia-sia. Tolonglah kami untuk selalu memandang kepada-Mu,
dan mengandalkan kuasa serta kasih karunia-Mu. Kuatkanlah kami dalam menghadapi tantangan hidup, dan bimbinglah setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat Tuhan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi,
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.